Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Syifa Azahra dari D3 Teknologi Laboratorium Medis kelas 1B. Di sini kami akan mempresentasikan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan negara dengan nama kelompok sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Pertama, latar belakang. Bahasa mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Bahasa seseorang dapat mengekspresikan dirinya sehingga fungsi bahasa begitu beragam. Bahasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Selain untuk berkomunikasi, bahasa juga digunakan sebagai alat untuk beradaptasi di lingkungan. Bahasa juga adalah alat komunikasi yang secara tertulis maupun tidak tertulis. Fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat untuk berkomunikasi di dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Alat untuk berkomunikasi sebenarnya dapat juga digunakan dengan cara menggunakan simbol atau tanda-tanda, gambar, dan isyarat. Namun, bahasalah sebagai alat komunikasi yang paling efektif dan yang paling sempurna. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama yaitu sebagai lambang kebangsaan nasional, dan yang kedua lambang identitas nasional, yang ketiga alat penghubung dari kebudayaan yang begitu beragam yang ada di Indonesia. Selain itu, dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, dan bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Dan juga bahasa merupakan salah satu bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu, pengetahuan, serta teknologi modern. Berbangsa satu bangsa Indonesia dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEK. IPTEK berkembang terus sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Perkembangan IPTEK yang didukung oleh perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi seperti internet, email, e-business, TV education, dan lain-lain melaju dengan pesat, terutama memasuki abad ke-21 sekarang. Bahasa Indonesia memiliki dua sifat utama yang menguntungkan, yaitu bentuk yang sederhana sehingga mudah dipelajari dan kelenturan atau fleksibel sehingga dapat untuk dikembangkan. Hal ini didukung oleh latar belakang sejarah kebahasaan yang kuat. Di dalam kedudukannya sebagai sumber pemerkasa bahasa daerah, bahasa Indonesia berperan sangat penting. Beberapa kosakata bahasa Indonesia ternyata dapat memperkaya bahasa daerah. Dalam hal bahasa daerah tidak memiliki kata untuk sebuah konsep. Bahasa Indonesia sebagai alat menyebarluaskan sastra Indonesia dapat dipakai. Tetapi bahasa daerah juga tidak bisa dihilangkan dari Indonesia, karena itu bisa memperkaya bahasa di Indonesia. Bahasa memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah alat untuk mengekspresikan diri. Ketika kita mengekspresikan kemarahan, kesedihan, bahkan kesenangan ataupun kekecewaan. Nah, bernyanyi pun adalah salah satu alat untuk berekspresi melalui bahasa. Yang kedua, ada alat untuk komunikasi. Seperti yang kita tahu bahwa bahasa digunakan untuk berkomunikasi antara satu orang dengan yang lainnya. Nah, yang ketiga ada fungsi bahasa sebagai integrasi dan adaptasi sosial. Gimana sih contohnya? Seperti ketika bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa utama, tetapi bahasa daerah tetap digunakan
ketika berbicara dengan daerah lain. Seperti ketika satu orang Medan berbicara dengan orang Jawa, pasti akan adanya salah paham ketika mereka berbicara dengan bahasa daerahnya masing-masing. Di sini fungsi bahasa untuk menyatukan paham tersebut. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa utama. Dan yang terakhir, ada fungsi bahasa sebagai alat kontrol sosial. Kita bisa berbicara dengan masyarakat ataupun diri sendiri dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu bahasa Indonesia mampu menempatkan diri sebagai bahasa yang efektif untuk digunakan di Indonesia dibarengi dengan bahasa-bahasa daerah. Bahasa Indonesia juga berperan penting untuk memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.